Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ismi Ulfa SPDI, saya Kepala Sekolah TK Azikra Muslimat NU Desa Sungai Bulu, Kecamatan Singi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Bersama ini saya mengikuti kegiatan Hari Guru Nasional dengan kategori GTK Transformatif dengan konten karya Inovasi Pengelolaan Satuan PAUD bagi Kepala Satuan PAUD. Terima kasih. Pendidikan anak usia dini di PAUD itu merupakan fondasi emas bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah, kita memiliki peran yang krusial untuk terus mendorong inovasi dalam pengelolaan satuan PAUD agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, namun juga adaptif, relevan dengan kebutuhan perkembangan holistik anak di era modern ini. Di dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan, kepemimpinan di satuan PAUD itu harus bergerak maju. Pembahasan mengenai inovasi apa saja yang ada pada pengelolaan PAUD itu menjadi sangat penting sebagai langkah strategis untuk menciptakan ekosistem belajar yang suportif, kreatif, efektif demi mengoptimalkan tumbuh kembang setiap anak didik. Di dalam komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik menuntut kita untuk senantiasa mencari terobosan baru. Sesi ini kita akan mulai dari bagaimana kita manajemen sumber daya hingga kurikulum sebagai kunci utama untuk meningkatkan standar lembaga kita dan mewujudkan PAUD yang unggul dan diakui kualitasnya oleh masyarakat. Adapun situasi yang terjadi di sekolah kami TK Azikra Muslimat NU itu tentunya ada beberapa kondisi yang menjadi latar belakang, diantaranya adalah rendahnya keterlibatan orang tua di dalam kegiatan belajar mengajar di PAUD itu sekitar berapa persen ya, sekitar 50-60% lah orang tua itu kurang aktif dalam berkolaborasi. Dan orang tua juga menganggap pendidikan anak usia dini itu sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab guru yang ada di sekolah, sehingga dampaknya proses stimulasi perkembangan anak di rumah itu tidak sejalan dengan program-program yang ada di sekolah. Misalnya di sekolah ada program sholat, ada program baca tulis Al-Quran gitu kan, ada program literasi sambil bermain, anak menulis sambil bermain gitu kan, anak mengenal matematika sambil bermain, itu kurang sejalan dengan orang tua, karena orang tua sepenuhnya menitipkan anaknya ke sekolah. Sepenuhnya orang tua itu menganggap bahwa di sekolah akan mendapatkan segalanya gitu. Dan komunikasi antara sekolah dan orang tua itu cenderung terbatas pada masalah-masalah seperti masalah administrasi misalnya atau masalah kedisiplinan. Nah, serta ada beberapa kondisi yang menghambat perkembangan holistik anak. Seperti bagaimana di sekolah kan ada program pemberian makanan tambahan itu agar anak-anak itu mengenal bagaimana anak-anak itu suka menyukai sayur, suka makan buah-buahan dan makanan yang sehat dan bergizi, bukan selalu makan makanan instan. Tapi orang tua masih sering memberikan bekal meskipun sudah diberikan edukasi bahwa makanan yang instan itu tidak baik untuk kesehatan anak dan juga untuk perkembangannya. Dengan berbagai macam situasi yang terjadi di sekolah kami TK Azikra Muslimat NU itu tentunya kami memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Di antaranya yaitu kami ingin meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman orang tua tuh mengenai pentingnya stimulasi PAUD di rumah, bahwasanya memang pendidikan utama itu ya dari rumah gitu, dari orang tua, dari keluarga, serta mewujudkan kemitraan yang kuat itu antara sekolah dan juga keluarga. Dan tugas saya sebagai kepala sekolah tentunya merancang dan mengimplementasikan model-model keterlibatan orang tua yang inovatif, mudah diakses dan berkelanjutan tentunya. Dan aksinya yang kami lakukan di Satuan PAUD TK Azikra ini ada beberapa langkah-langkah inovasi yang sudah kami lakukan di dalam pengelolaan
satuan pendidikan. Di antaranya yang pertama itu kami merancang program inovatif seperti meluncurkan program-program bersama orang tua yang kami lakukan 1 bulan 1 kali ya, terkait dengan kegiatan bersama anak dengan orang tua. Kemudian kami membuat materi dan metode pembelajaran itu dibagikan sebagai praktik baik sederhana yang menyenangkan. Kami saling berbagi praktik baik antar orang tua terkait dengan bagaimana cara menstimulasi perkembangan anak. Kemudian ada perlibatan pihak eksternal seperti kerjasama dengan puskesmas untuk memberikan pemantauan tentang materi gizi dan juga pertumbuhan anak, kemudian pemberian vitamin A, kemudian obat cacing, dan untuk pengecekan kesehatan anak juga kami bermitra apabila ada terjadi kecelakaan yang tidak disengaja di sekolah yang menyebabkan anak cedera, mungkin anak terluka. Jadi kami bekerja sama dengan pihak Puskesmas Desa Sungai Buloh. Kemudian kami ada bekerja sama dengan pihak pemerintah desa terkait dengan kesejahteraan guru, kemudian terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Begitu juga kami juga ada melibatkan pihak-pihak masyarakat, misalnya pihak-pihak yang memiliki usaha seperti usaha kolam renang dan juga Indomaret kemarin Indomaret ada memberikan kegiatan terkait dengan pembiasaan melatih anak untuk mewarnai dengan baik. Di satuan PAUD kami, di satuan TK Azikra kami tentunya ada ya namanya pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu bukan hanya untuk kegiatan pembelajaran saja, tetapi pemanfaatan teknologi terkait dengan memanfaatkan grup WhatsApp antara pihak sekolah dengan orang tua untuk memberikan segala informasi terkait dengan perkembangan anak dan juga informasi-informasi kerjasama antara sekolah dan juga orang tua, itu ya. Dan juga pemanfaatan teknologi lainnya saya sebagai kepala sekolah selalu memberikan dukungan kepada guru-guru saya untuk selalu terlibat aktif di dalam setiap perkembangan terbaru. Misalnya sekarang dia sedang hangat-hangatnya atau harus belajar bagaimana caranya menggunakan pendekatan deep learning dalam proses pembelajaran. Kemudian saya selalu memberikan swadaya atau sumber daya kepada guru-guru saya terkait dengan kebutuhan di kelas yang akan disesuaikan di Arkas, dan tentunya semua itu akan dikonsultasikan dengan pengawas kami terkait dengan program-program atau hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan di satuan pendidikan kami, baik itu sarana, prasarana, ataupun kompetensi gurunya. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi beberapa aksi yang sudah kami lakukan di satuan PAUD kami TK Azikra Muslimat NU. Berikut adalah beberapa hasil dari dampak aksi yang sudah kami lakukan, ya, di antaranya adalah peningkatan partisipasi dari orang tua, kehadiran orang tua di dalam kegiatan paguyuban orang tua itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Kemudian perubahan terhadap perilaku orang tua berdasarkan observasi yang kami temui, yaitu orang tua tuh menjadi lebih percaya diri dalam menstimulasi anak di rumah. Jadi kegiatan apa saja yang ada dilakukan di satuan pendidikan kami TK Azikra Muslimat NU itu baik literasi, kegiatan pembelajaran matematika, pembelajaran PAI, Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah beberapa inovasi saya sebagai kepala sekolah di TK Azikra Muslimat NU, dan sekarang ada beberapa keberhasilan inovasi pengelolaan yang sudah saya sampaikan merupakan cerminan dari komitmen kami kolektif antar kami sebagai kepala sekolah dan juga warga Satuan Pendidikan PAUD TK Azikra dengan keberanian inovasi dan kepemimpinan yang adaptif. Kita mampu mengubah tantangan menjadi unggulan serta menciptakan budaya sekolah yang adaptif, terbuka, berfokus penuh pada perkembangan optimal anak. Sekian dan terima kasih.